Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai layout lanjutan. Dapat dilihat pada layout saya sekarang terdapat banyak perubahan dibandingkan dengan layout sebelumnya. Di mana ada warna background, ada gambar, ada penambahan font, termasuk juga ini ada gambar untuk yang menjadi latar inputan. Nah, baiklah, mari kita bahas satu persatu. Jika dilihat dari blueprint, sebenarnya layout saya sudah dikelompokkan dalam constraint. Dapat dilihat seperti ini dan ini. Ini membentuk dua layout yang berbeda atau tidak satu. Jadi komponen yang ada di layout ini dan komponen yang ada di layout ini tidak dapat terhubung lagi karena sudah ada yang membungkusnya, yaitu constraint. Untuk pembuatan constraint sendiri, kita bisa menuliskan kode seperti ini, lalu tinggal memasukkan komponen-komponennya ke dalam constraint-nya. Seperti ini dapat dilihat, ada edit text, ada button, dan ada text view. Lalu tag pembungkus layout tersebut. Begitu juga dengan layout yang di bawahnya. Dimulai dengan membuka bungkus constraint-nya, lalu mengisi komponennya. Ada edit text, button, dan text view. Nah, begitulah cara untuk membuat layout di dalam layout besar. Jadi komponen kita ini patokannya bukan layout yang besar ini lagi, tapi sudah layoutnya sendiri. Untuk sebagai patokan juga, misalnya layout 2 ini patokannya layout 1. Jadi layout yang ini akan ada berada di bawah layout ini. Begitu juga dengan sisi kiri dan sisi kanannya. Baiklah, itu masalah constraint layout. Selanjutnya kita akan ke gambar, image view. Bagaimana sih menambahkan gambar? Kita dapat menambahkan gambar pada resource drawable. Tinggal kita drag and drop saja file logo-nya di sini ke drawable dan bikin nama. Usahakan untuk huruf kecil semua. Lalu kita tinggal memanggilnya pada layout di sini. Drawable ini nama foldernya, logo ini nama filenya. Tinggal panggil dan atur tata letak dimanapun kita suka. Kalau ini sisi kiri ya berbatasan dengan layout utama atau parent, kanannya juga, atasnya juga. Nah, selanjutnya font. Untuk font biasanya foldernya tidak ada. Jadi kita harus membuatnya sendiri dengan klik kanan, lalu new, lalu Android Resource Directory. Nah, di situ kita tinggal pilih font. Setelah terbuat foldernya, kita tinggal download fontnya di Google dengan get font, lalu ekstrak dan copy filenya dan paste di folder font. Nah, untuk penggunaannya tinggal kita masukkan aja dengan font family, nama foldernya font, dan nama filenya Oswald ya. Usahakan untuk menamai filenya dengan huruf kecil juga. Kalau ini untuk teksnya, ini agar teksnya di tengah, lalu ini untuk ukuran. Ini membuat teks lebih tebal dengan text style bold. Kalau ini
tata letak, constraint-nya parent 22, dan kalau sisi atasnya image, the bottom of image. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas background dulu. Di sini kan backgroundnya saya ubah ya menjadi abu-abu. Nah, ini ada di layout parent. Kita tambahkan saja Android background. Nah, pilih mau warna apa di sini, atau kita cari di Google kode heksanya dan tinggal menulisnya di sini juga bisa. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke layout 1. Di sini saya juga menambahkan background di sini. Kalau ingin seragam bisa menggunakan ini juga. Tekan ini lalu arahkan ke warna yang ingin diseragamkan atau ditiru. Nanti otomatis warnanya akan sama. Pada layout ini terdapat inputan ya. Nah, di sini kita menggunakan background drawable input yang sudah dibuat sebelumnya. Ini dia. Di sini kita bisa bikin sebuah gambar untuk latar yang nantinya akan kita gunakan. Nah, karena kita ingin bikin background untuk input, maka bagusnya kan warna putih kayak gini. Dan ini juga seperti ground ya, atau melengkung. Karena di sini kita bikin pakai corner. Jadi semakin tinggi nanti lengkungnya juga akan bertambah. Baiklah. Setelah itu ada hint, atau ketika inputannya kosong atau belum diinput sama sekali, maka akan muncul kata masukkan angka. Selanjutnya ini untuk mengatur teksnya di tengah, lalu ini constraint. Nah, parentnya udah berubah kan, bukan yang parent di luar lagi, tapi dari parent dari layoutnya itu sendiri, karena kita memisahkannya sama dengan kayak layout di dalam layout gitu. Selanjutnya ada tombol. Nah, ini warnanya juga berubah kan. Kalau untuk tombol dia bukan background tapi background tint, ada tintnya, bukan background saja. Itu yang berubah dari layout minggu lalu. Selanjutnya kita masuk ke layout berikutnya, atau layout di bawah layout 1. Ini sama saja sih seperti ini, kayak ibaratnya kita menduplikat layout, tapi perlu diingat ID-nya tidak boleh sama. Misalnya yang di atas udah pakai ID layout 1, maka di bawahnya nggak boleh lagi pakai ID layout 1. Di sini saya memakai ID constraint layout yang belum digunakan. Dari segi background sama persis dengan layout 1. Komponen-komponen di dalamnya juga sama persis. Paling yang berbeda hanya ID-nya, karena ID tidak boleh sama. Misalnya yang di atas input 1, maka yang di bawah input 2. Begitu juga dengan button 2, result 2. Sedangkan komponen lainnya masih sama persis. Baiklah, selanjutnya ada tombol terakhir, penambahan tombol terakhir yaitu button. Nah, tujuannya tombol ini akan kita gunakan untuk beralih halaman nantinya. Jika dipencet next, maka akan beralih halaman. Baiklah, itu saja untuk layout ini. Mari kita jelaskan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam layout ini. Ada di main activity. Nah, pada pertemuan lalu kan hanya ada satu inputan. Sekarang ada 2 nih. Nah, logikanya yang ini kan untuk menghitung kelipatan, misalnya 4 kali 4, 5 kali 5. Nah, kalau yang di bawah ini adalah inputan ini dikali inputan ini, hasilnya maka akan di sini. Misalnya di atasnya 5, di bawahnya 4, maka hasil di sini akan 20.
begitu. Nah, untuk codingnya bisa dilihat seperti ini. Kita deklarasikan dahulu input komponen-komponen yang ada di layout, input 1, button 1, result 1, input 2, button 2, result 2, dan button 3. Nah, di sini ada kan result visibility view gone. Di sini maksudnya menghilangkan komponen result 1 dan result 2 pada tampilan view gone. Jadi nanti ketika di run ini nih bakal menghilang. Nah, tapi ketika diklik, misalnya button 1 diklik, nanti dia akan tertampilkan lagi dengan hasil yang sudah dikalkulasi. Di sini ada input 1 dimasukin dalam variabel x. Nah, dicek dulu apakah x-nya kosong. Kalau x-nya kosong, apakah x-nya tidak kosong? Kalau x-nya tidak kosong, maka akan mencari y, yaitu x kali x, dan ditampung dalam result 1. Jika x itu tidak kosongnya false atau jadi x itu kosong, maka akan result 1 akan menampilkan input tidak valid. Nah, itulah result 1. Inilah yang nantinya akan ditampilkan dengan menggunakan view visible. Kebalikannya dari view gone. Nah, selanjutnya untuk yang button 2. Button 2 ini yang di sini. Logikanya adalah kita ambil input 2 dan kita ambil juga input 1. Nah, kita cek nih apakah input 1 dan input 2 itu tidak kosong. Kalau tidak kosong, berarti value-nya bisa kita olah A kali X, yaitu input 1 input 2 dikali input 1. Nah, hasilnya dimasukin dalam result 2. Kalau else, jika else, maka result 2 menampilkan input tidak valid. Jika ada saja satu yang kosong di antara dua inputan ini, maka akan muncul input tidak valid, dan setelah result 2 berisi atau mempunyai nilai, maka result 2 akan ditampilkan. Nah, ini yang saya maksud dengan untuk berpindah ke halaman selanjutnya, button 3. Jika button 3 diklik, maka kita menggunakan fungsi intent di sini. Intent this second activity class akan dilempar ke second activity, kelas second activity ini, dan menyisipkan value dengan name, value-nya Faturangga. Nah, lalu start activity second activity tersebut. Jadi ketika diklik, maka dia akan menyisipkan value Faturangga ke second activity. Nah, di sini pada second activity yang value tadi dipanggil name sama dengan value name, maka akan di set ke text name. Nah, text name ini ada di activity second. Nih, di sini bakal muncul dia value yang kita sisipkan. Nah, mari kita coba programnya. Nah, ini sudah terbuka aplikasinya. Nah, dapat dilihat kan teks yang loading tadi itu tersembunyi atau gimana sih?
visible-nya dihilangkan, di-gone, hilang. Nah, jika mau menampilkannya, tinggal kita masukkan angka misalnya 10 di sini. Kita hitung. Nah, baru muncul dia teksnya dengan view.visible gitu. Selanjutnya yang inputan yang kedua, misalnya di sini kita masukkan 5, maka outputnya akan menjadi 10 dikali 5 ini gitu. Selanjutnya mari kita coba untuk berpindah ke halaman selanjutnya dengan menekan tombol next. Nah, berpindah activity dia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Maafkan bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.